Walking talk. Jalan-jalan lah. Berangkat. Oke, bridging dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Ricardan dan di samping gue nih ada temen gue. Gue Reza Febriansyah gitu. Oke, kita dalam acara Walking Talk, WWT. Nah itu dimana di WWT ini kita ngebahas tentang traveling di Indonesia, yang mana kita tahu negara Indonesia ini kan banyak kekayaan alam, banyak hal-hal seru yang bisa kita explore. Ya nggak aja? Iya benar, karena Indonesia ini kan luas gitu ya. Kita pengen ngebawa acara ini nih untuk gimana sih tahu pengalamannya, jalan-jalan gitu. Karena kan kita ngelihat di sosial media nih banyak banget nih spot-spot menarik, spot-spot seru yang bisa kita datengin. Bisa jadi dalam acara ini kita menyumbangkan apa ya, istilahnya masukan buat kalian yang mau traveling, referensi kalian buat traveling, buat kalian jalan-jalan bisa kalian tahu nih buat spot-spot apa aja, buat kemana-kemana aja. Jadi buat kalian yang nonton itu bisa tahu mau traveling kemana aja, buat yang bingung-bingung juga, ya nggak aja? Iya benar, karena di masa kayak sekarang gitu kan banyak pandemi. Ya dari TikTok juga, media sosial kan banyak tempat-tempat yang hidden game-nya gitu. Yoi, kan? hidden game. Ya kan? Dia tempat-tempat yang harus jauh dulu masuk kayak ke dalam, nyusurin hutan atau tempat lembah gitu, dan itu bagus gitu ya. Cuman kan? treasure ya. Ya, jadi kayak harta karun terpendam lah. Kekayaan Indonesia yang biasanya tuh kayak Danau Toba gitu-gitu doang tuh kita taunya. Cuman bisa jadi ini referensi buat kalian nih yang bingung dan mungkin bosen ke tempat-tempat yang udah biasa. Mungkin di acara ini kita bisa kasih referensi buat kalian. Nah, mungkin lu pernah kemana aja sih, Ja? Selama lu hidup gitu kan, lu pernah traveling kemana aja nih? Hal seru apa? Sih, pengalaman gue dalam traveling gitu ya, jalan-jalan gitu. Gue pernah gitu ke Bali gitu. Bali, woi, gue juga pernah tuh, gokil, seru banget, parah. Seru sih. Bali tuh the best. Bali tuh emang tempat yang gue pengenin banget, karena di sana tuh kita juga bisa ambil kebudayaannya ya kan, terus bisa bulenya juga, ya orang bulenya gitu kan, terus culture di sana, terus tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat kayak hiburannya juga banyak gitu di Bali. Hiburan malam gitu ya. Gitu. Nah, Bali sih menurut gua keren banget sih, karena yang namanya Pulau Dewata tuh punya surga tersendiri lah, walaupun tempatnya ya sering kita datengin dan banyak orang yang datengin. Cuman menurut gue tuh kekayaan alam Bali tuh parah sih, nggak ada duanya. Iya nggak sih? Iya benar sih, gue kayak misalnya ke Bali gitu ya, banyak itu tempat, jadi gue tahu nih kebudayaannya, terus parah, mendalami Bali tuh, banget kebudayaan. Terus juga bagus, banyak di tempat malam dia tuh, hiburan malam mereka tuh kayak ada juga yang menampilin kayak tari kecak, tari pendet gitu loh, dengan kebudayaannya gitu. Terus gue sih ke pantai Pandawa. Wah gokil, itu bersih banget tuh pantai Pandawa, parah, banget. biru banget lautnya. Nah, mungkin apa ya yang gua rasa juga di Bali nih, gua waktu itu pas ke Bali pernah ada upacara ngaben tuh. Nah, upacara ngabennya ini kayak gue bisa belajar, itu meriah banget. Yang gue tahu tuh upacara ngaben ini, gue nanya juga ya sama orang Bali pas ke Bali tuh, pas ada upacara ngaben nih ngeluarin ekspensif yang banyak juga, padahal istilahnya kan buat orang mati doang ya, buat orang meninggal gitu. Tapi ini ngeluarin apa ya, dana yang gede besar juga sih, iya bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta. Nah itu makanya uniknya dari Bali tuh kayak gitu menurut gue, makanya gue jadi pengen banget gitu, malah pengen lagi gitu kalau misalnya Bali parah, ada waktunya gitu dan ada uangnya juga ya kan. Ya kalau ditanya ada uang apa enggak sih, ya semoga aja ada rezeki lagi dan bisa ke Bali lagi sih. Pantai Pandawa itu yang gua rasa paling keren, dan orang-orangnya pun gua rasa apa ya, istilahnya mereka tuh menghargai kita itu kayak ada satu tempat yang mana gue lupa nama tempatnya itu apa, cuman tempatnya itu kayak ada 3
tempat ibadah. Tahu nggak sih? Lu ke situ nggak sih pas ke Bali? Kayak masjid, Nah, terus wihara, gereja, ya. nama gereja. Nah itu keren banget sih pas gue dateng itu kondisinya di hari Minggu. Nah di hari Minggu kan banyak ibadah dong. nah ibadah, sholat juga, ibadah. Hari Minggu juga tuh orang Kristen. Nah waktu itu pas wihara belum sih, karena kan kebudayaan Buddha beda ya. Nah, gitu sih pas gua ke Bali parah, seru banget. Nagih. Ini ngomong-ngomong soal acara kita nih kan ya, walking talk, jalan-jalan talk. Nah, berbicara jalan-jalan. Gue nih udah ada nih narasumber gue nih. Dia nih gue undang ke sini gitu kan, pengen ngobrol cerita lah, sharing-sharing gimana sih pengalamannya jalan-jalan gitu ya kan, kesulitan mereka dalam jalan-jalan mungkin yang bisa jadi referensi kalian buat kalau jalan-jalan tuh kalian harus mempersiapkan apa aja nih pas jalan-jalan. Iya, gitu sih. Oke. Iya. Ngopi dulu kali ya. Sponsor by Kapal Api. Terhitung sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Namun, hingga saat ini tak ada tanda-tanda pandemi ini akan cepat berakhir. Justru baru-baru ini pemerintah mendeteksi varian virus baru. Varian tersebut diantaranya adalah varian Alpha asal Inggris, varian Beta asal Afrika Selatan, dan varian Delta asal India. Masyarakat tak perlu terlalu khawatir dengan ditemukannya virus baru ini. Hal ini dapat kita cegah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga diri dan orang lain untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak meluas. Upaya tersebut dapat kita lakukan diantaranya dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, sebaiknya menahan diri untuk keluar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak. Jika memang perlu keluar rumah, jangan lupa membawa hand sanitizer dan menjauhi kerumunan. Disiplin protokol, virus terkontrol. Oke, Ja, nih kita udah kedatangan narasumber nih. Kita undang dari jauh-jauh aja ya. Kita nyari waktunya juga lama banget, susah banget, gitu, sibuk. Saking banyaknya traveling yang mereka jalani. Padat kayak ini ya, jadwal jadwalnya nih. Oh biasa aja. Nih kita udah undang dari Jogja sama dari Bogor kan, jauh-jauh ke Depok, ke Jakarta. Buat ya sharing-sharing pengalaman mereka untuk traveling dan buat referensi kalian. Buat yang nonton, buat traveling nantinya tuh mau kemana aja dan bingung, nih bisa nanti kan nonton ya? ini. Saya soalnya jam 7 mau pesawat saya. Mau mana? Mau liburan. Pesawat kertas. Pesawat ini Cengkareng. Pesawat Cengkareng ngaco aja lu. Bandara maksudnya. Oh bandara, oke. Traveling. Iya. Traveling saya ke Bali doang tadi. Bali doang. Paling jauh itu paling jauh. Nah, mungkin bisa langsung perkenalkan diri dulu nih, Dulu kali ya biar akrab gitu ya. Nah, biar tahu juga dan bisa follow Instagramnya nanti buat nanya-nanya traveling kan bisa. Nih, bisa kenalkan diri. Oke, nama gue Alvan aja. Kayaknya udah pada tahu deh. Pegang aja kali. Oh iya, pegang aja. Biar enak. Ya, soalnya jarang nih gue dipanggil kayak gini. Biasanya di alam-alam mulu. Jarang nih di kayak ginian. Ya nggak cuma iya diskusi di alam sama kopi biasanya. Kopi ya? Iya. Ya nama gue Alvandeol Fajri. Terus kalau nama gue Muhammad Rafas, tapi nama rimbanya biasanya dipanggil Ganter. Ganter. Arti ganter tuh apa tuh? Karena gue suka nembak-nembak aja gitu. Oh, di gunung nembak gitu. Enggak, kalau di gunung tuh satwa kan dilindungi, jadi nggak boleh. pas tapi gue nggak ada nama-nama rimba nggak apa-apa Oh, sih. nggak apa-apa sebenarnya Pan. Rimba kan saking keseringannya di alam. Iya mungkin panggilan aja panggilan teman-teman perjalanan. Berarti iya. gue manggilnya sekarang Rafa sama Ganter nih. Rafas aja. Rafas. Itu khusus di alam. Oh, kalau di alam jadi ganter tuh. Ganter. Bener-bener. Keren banget namanya ganter. Yuk, lanjut. Lanjut apa nih? Ada pertanyaan apa sih? Gitu loh. Ini mau ngomongin apa nih? Ini kira-kira? ngomongin apa Jadi gitu loh. gini, kita ada program yang namanya walking talk aja ya. walking talk. Kita buat referensi teman-teman yang nonton buat perjalanan, buat yang bingung mau kemana, nih kita bisa jadiin referensi. Iya buat teman-teman yang Ya, nonton di rumah gitu ya kan. sekedar sharing-sharing lah ya aja. Sharing-sharing. Sharing perjalanan, kesusahannya apa. Nah, nih
gue udah ngeliat Instagram Rafas nih ya. Atau bisa Gua kan private Instagram gua. ya, ada lah. Pakai second akun nih. Pakai second akun. Pakai udah second follow. akun. Kita udah ngekepoin dulu di Instagram nih. Rafas ini atau Ganter. Ganter kan. Yang mana kemarin udah naik gunung, abis naik gunung dia Ya, kemarin. gua kemarin Iya. tuh habis ke Gunung Slamet itu adanya di Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah Di itu. Jawa Tengah. Kalau di gunung itu berapa mdpl tuh? Waduh. Gunung yang kemarin ditaikin. Gunung Itu Selamat sekitar 3.000 berapa? 3.000 sekian gitu. Gue juga agak lupa sih. Karena gue 3.000 sekian. Terus udah. Ya udah. Emang nggak seru itu di gunung? Enggak, karena gue waktu itu nggak sampai puncak, cuma sampai pos 1 doang kan karena gue ada kendala kesehatan gitu. Jadi ya gue harus memutuskan turun. Rasanya gimana tuh rasanya? Waktu itu sakit tuh. kondisinya. Bukan sakit, kaki gue lemah emang lagi lemah. lagi kram. Faktor umur kali ya. Faktor umur lebih ke faktor. Cuman umur. naiknya itu baru-baru abis pandemi ini ya. Pandemi kemarin baru sebulan yang lalu lah. Oh sebulan yang lalu. Oh mungkin karena udah lama pandemi pas naik itu jadi lemes tuh udah kaki udah ya, jadi 2 kaget. tahun ya kaget kan Kaget. gua nggak naik lagi terus Iya. naik gitu. Gokil. Nah, ini bisa nih jadi referensi buat teman-teman yang suka hiking Iya. itu ke Gunung Selamat tuh bisa tuh. Cuman nggak dijadiin referensi juga sih kalau menurut Kenapa gua Gunung emang tuh? Slamet tuh agak lebih apa ya? Ekstrim gitu. Kalau Ekstrim pemula, untuk pemula. Jadi untuk yang udah iya, biasa lah ya. yang udah biasa. biasa. Tapi saran gue tuh kalau gunung-gunung untuk pemula tuh lebih ke gunung-gunung gede aja gitu. Gunung gede yang itu di di mana Bogor, tuh? di Oh, di Bogor, Bogor. dekat rumah gue itu. Di puncak nggak Di sih? puncak. Itu belakang halaman rumah gue. Pas banget. Jadi rumah lu keren banget ya, Bang. Iya, gue- Boleh kali gue main-main ke rumah Boleh, lu? emang gua Bisa berarti ya kalau ada kita emang gua ada villa di sana. Oh, ada villa. Punya Ada villa di keluarga, puncak. punya keluarga pribadi. Oh pantas dia sering ke alam jadi Karena emang udah belakang halaman banget deh. Udah jadi hometown gua gitu, kampung Iya. halaman gua. jadi dia kalau misalkan gabut ke hutannya udah Iya langsung udah susurin gitu. pakai boxer udah langsung. Telanjang kaki ya. Emang udah biasa ya. Oh jadi lu kalau naik gunung gede tuh nggak pakai carrier? Enggak, atau gua apa? kan soalnya udah tektok aja Oh gitu. udah tektok karena Pakai lu tas lempang doang. akamsi Iya, lah kalau kata akamsi, saya anak-anak gua sini, bilang akamsi. akamsi. itu anak Iya. kampungan sini. Anak kampungan Informasi. sini. Anak kampungan Sai cuy. Bahasa gunung saya cuy. Saik cuy. Nafas. Nah, kalau buat Alfa nih ya, yang terakhir gue lihat banyak ya di profil Instagramnya, boleh sebutin kali. Oh, di Al Fajri boleh di follow aja itu kalau emang lu pengen nanya-nanya kayak backpackeran kemana untuk solo ya, untuk solo travel bisa travel. sama gua. Jagonya nih dia. Iya bisa. Jagonya sama ya gua. bang ya. Iya. Kemana-mana gitu. Kemana-mana sendiri. Emang kalau misalkan traveling itu sering sendiri tuh? Sering sendiri. Kadang diajak sama temen karena kalau menurut saya gini ya, saya kalau diajak sama temen itu misalnya nih saya pernah ke Jogja. Oke, saya ke Jogja sendirian nih. Ekspektasi saya Jogja kok bagus kayak gini. Kalau saya sama teman saya untuk saya jadi tour guide-nya yang tempat destinasi wisata ini menurut saya bagus, tapi kalau menurut teman-teman saya Kurang ini ya? kurang kan merusak ekspektasi saya dong. Lebih seru sendirian gak sih? Idealisnya gitu. Iya. Idealis buat travelnya gitu aja. Iya. Iya gitu. Jadi gimana nih Alvan? Terakhir kali traveling tuh kemana sih kalau kita boleh tahu gitu buat sharing ke teman-teman semuanya gitu. Kalau gua sih terakhir kali traveling itu kayak berhubung saya SMA di Jogja ya, saya main-main Oh, ke teman. sekalian ya berarti? Sekalian, tapi beda jalur. Maksudnya beda Beda jalur jalurnya ini. gimana tuh? Saya pengen mencoba hal baru kayak biasa aja gitu kan, kayak kalau naik kereta dari misalnya dari Jakarta langsung ke Jogja. Nah, kalau saya nggak ngetrip dulu, misalnya dari Bandung turun di Kutoarjo. Nah, Kutoarjo kan itu ada selang waktu berapa jam untuk naik kereta selanjutnya Naik ke Jogja. kereta. Jadi saya ya 3 jam itu saya alokasin waktu kayak untuk keliling-keliling di Kutoarjo itu sendiri gitu. Entah itu saya nyobain makanan khas sana, entah itu saya Apa tuh? Makanan khasana yang terkenal banget dan enak menurut Aduh, lu kayak, nih, menurut. nah itu di Kutoarjo tuh saya kurang mendapatkan khas makanan di sana itu. Saya paling ya udah ke warkop gitu, malah ngobrol sama tukang beca. Lebih tahu kehidupannya ya. Iya, Berarti bener. lebih ke rakyatnya langsung sosialisasi gitu bisa kan. dibilang Kayak ya. saya ngobrol sama tukang beca dia susah payah narik beca gitu loh. Susah gitu loh. Nah, terus gini nih Van, kayak misalnya tadi kan bilang setiap traveling gitu kan, Iya. selalu kayak maunya tuh sendiri dan pengennya yang berhenti gitu, naik Iya. kereta nggak mau langsung ke tujuan gitu. Ah. Nah, itu Transit lah ya. transit transit gitu itu apa sih? Kapan sih kepikiran buat kayak aku pengen transit nih setiap ada
tempat yang gue datengin, nggak mau langsung ke tujuan gitu. Oh, itu saya kepikiran mulai kelas 1 SMA. Nah, jadi saya kan SMP berhubung saya asli orang Karawang nih. Oh, aslinya orang Karawang. Karawang. Kira orang Jogja. SMA dong. Kayak orang Jawa soalnya mukanya. Terlalu Jawa. Iya, manis-manis gitu kan muka saya, gitu kayak gudeg. Oke. Hitamnya gudeg. Budak maksud gua. Oke. Jadi kan saya SMP di Bandung tuh. Di Bandung kalau saya pulang kayak naik travel kayak gini terus kayak monoton banget gitu kan. Akhirnya saya bosen gitu kan. Nah, terus orang tua saya juga pas lulus SMP tuh saya pengen nyoba hal baru nih, kemana gitu kan. Jogja kali ya, banyak tempat wisata yang bagus Iya, tuh. banyak. Nah, akhirnya saya SMA di Jogja. Pas SMA di Jogja, pulang pergi naik kereta kok gini-gini doang, bosen gitu kan. Padahal pulangnya sama, tempat tujuan sama. Kayaknya cari hal yang beda deh gitu kan. Entah ngobrol, entah apa, entah kayak gua transit di mana. Tapi kalau saya ngomong sama orang rumah mah ya udah sesuai tujuan aja gitu. Tapi orang rumah nggak bakal tahu gitu. Kalau Berarti saya bohong dong hitungannya. tapi untuk kesenangan saya apa sih gitu. Untuk kebahagiaan sendiri. Lebih baik itu minta maaf daripada minta izin. Ini gitu ya. Ada kalau minta izin dulu kan enggak Iya, itu Lebih loh. baik minta maaf gitu. Lebih baik minta maaf. Iya. Yang penting jalan dulu baru gitu loh. Oh iya, pemirsa, Boleh boleh. sih. Ini Iya, boleh ngopi, diminum dulu ya. Tadi Iya. saya dari mana? Mas dari mana tadi, Mas? Barang dari ini. Oh, udah janjian tadi. Janjian ke sini dari Rawabuntu Iya. stasiun. Ini pakai hitam-hitam nih. Habis ngelayat teman saya. Depannya ya? Iya. Oh iya, kita mungkin lanjut nanti ya, kita iklan dulu mungkin dengan bisa ngopi-ngopi teman-teman dulu, kita iklan sejenak dulu ya. Sponsor by Kapal Api. Baik Kapal Api. Kita ngopi dulu ya. Kopi. Sebelum kita cerita lebih lanjut, lebih dalam tentang dua orang narasumber ini. Banyak yang perlu kita explore lagi nih dari dua orang ini. Oke, kita udah balik lagi nih ke acara kita yaitu WWT, yaitu Walking Talk. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi, melanjutkan yang tadi, yang kita udah tahu nih sedikit referensi pengalaman traveling dari teman kita nih, Alvan, yang cukup malang melintang di dunia perjogjaan dan dunia Jawa Tengah. Nah, iya nggak aja? Iya benar. Dan satu lagi ada Rafas yang rimba banget nih, ini anaknya gunung banget gitu kan, setiap traveling ke gunung. Kalau kita lihat Instagramnya boleh dikasih tahu Rafas? Tadi bukan udah. Belum dong, tadi kan Alvan nama. Pas Putra, cuman di private sih, cuman circle terdekat aja. Oh, biasa anak rimba kan terlalu tertutup gitu, introvert. Makanya dia lebih memilih buat ke gunung-gunung tuh. Nah, mungkin lanjut ya. Di segmen yang ini gue pengen nanya sih lebih dalam gitu tentang pengalaman traveling gitu ya. Gue pengen nanya nih buat kalian berdua gitu. Mungkin dijawab satu-satu dulu ya. Apa destinasi apa aja sih yang pernah kalian itu kunjungi selama traveling? Selama ini gitu. Apa aja? Mulai gue dulu. Iya, dari Dulu. siapa? Rafa. Ganter. Dari Ganter. Gue selain naik gunung, gue juga emang suka sih jalan-jalan ke kota-kota gitu kan. Kota-kota yang menurut gue paling berkesan tuh Jogja tetap nomor satu. Enggak sih sebenarnya yang paling berkesan Bogor, cuman nomor dua. Iya. Enggak, gue lahir tuh di Kalimantan bro. Oh, beda. Jauh di hutan, pedalaman hutan. Dari rimba lah, dia dari rimba dari lahir lah ya bisa dibilang. Iya, daerah rimba. Terus kota yang paling berkesan tuh Jogja. Cuman yang paling jauh tuh Palembang tuh waktu itu. Palembang. Paling jauh. Cuman yang paling ada selalu ada tempat di hati gue tuh Jogja emang. Jogja istimewa. Lalu. Mungkin Alvan? Kalau lu Pan, gimana? Alfa nih. Ini gue ya tempat destinasi wisata favorit. Kalau gue lebih ke pantai sih. Pantai. Di mana aja. Dan tapi kalau saran gue nih ya buat lo semua yang Buat yang nonton juga dong. Ya, buat yang nonton juga itu pantai-pantai Jogja sih. Kayak gue belum pernah ke Bali nih. Gue nggak tahu kalau pantai Bali gimana. Tapi kita berdua kan. Tapi kita lah pantai Bali tuh. Iya, pantai Bali Iya. lebih tahu gitu kita. Karena gue baru ke pantai Jogja, kalau menurut gue saran gue ya Jogja itu saking banyaknya pantai, gila banyak banget sih yang menurut gue bagus. Pantai bagus di Jogja. Pantai bagus. Yang ngebedain pantai Jogja dengan pantai-pantai lain tuh apa? Dari sepenglihatan lu ya.
Pantai Jogja tuh saking banyaknya, jadi kan udah terbagi-bagi tuh, jadi nggak terlalu rame lah kayak lu pengen nggak kayak Bali menyendiri, lah ya. nggak kayak Bali tuh. Kayak emang introvert dua-duanya. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau menurut gua Sukanya pantai tempat-tempat yang sepi Iya. gitu-gitu ya, Iya. menyendiri gitu, nggak Iya. suka keramaian gitu berarti ya. Lebih asik katanya. sama gua sama Rapas Jogja, tempat kota paling Lebih istimewa. Jogja. Terus nih buat Alvan dan Rafas gitu ya. Kayak misalnya jalan-jalan itu kan nggak mungkin dong hanya nyiapin raganya aja kan. Mungkin kita harus nyiapin dari sisi finansial gitu, keuangan. Ya, yang pengen gue tanyain gitu, berapa sih kayak budget kalian itu mempersiapkan berapa sih kalau misalnya pengen traveling ke suatu Budget tempat yang itu? dihabiskan lah ya. Nah iya, budgetnya itu yang dipersiapkan dan habisnya berapa gitu. Selama traveling kalian nih. Ya mungkin bisa dari Rafas dulu ya. Gue lagi nih. Kalau menurut gue kan masalah budget gitu kan tergantung destinasinya kan, bisa beda-beda kan. Cuman ada yang ngebedain nih sebenarnya dari traveling sama holiday itu, sama liburan. Apa tuh yang bedain? Kalau traveling tuh lebih kayak ngandelin perjalanannya, bukan yang penting tuh bukan destinasinya, Tujuannya, bukan tujuannya, cuman perjalanannya. Prosesnya berarti Ya, jadi ya sering kali gue kalau traveling tuh low budget gitu, minim budget. Jadi ya gue kayak Ngepres ya? Ngepres budget banget budget tuh. bener-bener kayak nggak di list gue harus kemana jadi let it flow aja gitu, lebih Yang kayak penting jalan lah ya. Jalan gitu. jalannya. Cuman kalau masalah budget waktu itu pas gue ke Jogja tuh gue minim banget sebenarnya, cuman habis sekitar 700.000 doang. 700.000 tuh. Udah sama tiket segala macam, udah Berapa lama? sekitar seminggu. Seminggu 700.000 di Jogja. Oh, itu bisa jadi referensi kalian. Waktu itu juga dapat bantuan dari temennya Alpan juga kan, tempat stay gitu di kosannya. Oh, ngandel teman lah. Ngandel ya. teman. Nah itu Numpang temen. itu traveling tuh lebih kayak gitu. Oh iya. Mungkin yang ngebedain traveling dengan holiday gitu ya. Itu kali ya. Itu lebih, kalau holiday kan kayak lu harus Hotel. iya persiapan budgetnya juga lebih mateng, terus lu tahu mau kemana aja kan. Kalau traveling tuh lebih kayak ke prosesnya ya nikmatin aja gitu, kejutan-kejutan yang ada di dalamnya. Asik kejutan-kejutan. Gitu, Hal kayak tak gitu. terduga. Ya kayak gitu. Mungkin dari Alvan nih. Kalau gue masalah budget ya, kayak misalnya nih, kalau budget tuh biasanya dari 3 bulan sebelum lu pemberangkatan tuh lu harus lihat dulu nih kayak lu mau ke tempat mana dan lu harus search juga tuh kayak makanannya ataupun kayak sewa-sewa motornya kayak berapa kah, kayak misalnya kayak di Jogja nih kayak nyewa motor sehari 75.000 itu biasanya motor matic. Kalau yang lebih kayak Manual. yang kopling itu sekitar 100 ribuan. Oh, lebih mahal ya? Iya lebih mahal. Nah itu lu harus lihat dari situnya juga, dari makanan itu. Gua sama halnya kayak Rapas gitu. Kalau gua kemana-mana itu selalu ngandelin temen. Networking gitu kan, kayak gue punya teman-teman kemana atau di mana, gue kayak jangan ke hotel lah karena minim budget gitu. Ngandelin connection teman-teman itu, lah ya. ngandelin teman-teman. Kayak misalnya lu pengen berangkat kemana, lu ngobrol aja sama orang-orang yang sebelah lu gitu. Siapa tahu dia punya tempat tinggal, relasi gitu. walaupun kan. kita nggak kenal Nggak kenal. banget ya sama orang yang baru kenal hari itu Nah, juga. itu baru kenal hari itu juga, jadi kita ya udah kita nginep di sini aja, nginep tempat saya kan lumayan itu buat seharian. Terus misalnya 3 hari sebelum pemberangkatan tuh kayak lu benar-benar harus udah bisa budgetnya nih, misalnya ke Jogja butuh dana 2 juta nih buat sendiri, itu kan kayak surplus banget tuh. Nah itu surplus itu lebih baik sih kalau surplus tuh, karena menurut lu menurut surplus gua tuh lebih ya teman-teman. Perlu penjelasan. Nah, lebih itu kayak misalnya takutnya kan ada hal-hal yang kayak Tak lu terduga. kayak misalnya lu Tiba-tiba- ketinggalan kereta. Tiba-tiba pengen Tiba-tiba pengen oleh-oleh ya kan apa, gitu ya. Tiba-tiba lu misalnya lu ke Jogja pengen seminggu, tiba-tiba malah 2 minggu atau gimana kan itu enak, lebih lama gitu sih kalau menurut gua. Berarti kalau lu lebih ke harus dirinciin juga nih budgetnya nih, kayak nyiapin hal-hal yang nggak Agak sedikit terduga, beda lah ya. agak sedikit Iya. beda daripada Rapas ini. Kalau dia kan lebih nekat ya teman-teman Oh, semua. Cuman lebih nekat. yang gua perlu sorot di sini adalah itu keren juga sih, 700.000 itu bisa dalam seminggu gitu. Dalam seminggu. Itu langka banget Langka. tuh. Itu bisa nanti ditanyain ke Rapas nih, kayak DM aja, DM. DM. Bisa langsung tanyain. Itu sih. Terus gue pengen nanya ini ke kalian berdua gitu kan selama traveling gitu kan nggak mungkin dong enak-enak doang nih, cuman ngeliat yang pengalaman pahit lah ya. iya, apa sih pengalaman yang nggak ngenakin gitu waktu kalian traveling tuh apa? Dari siapa dulu nih? Mungkin bisa dari Alvan dulu ya, dibalik ya. Iya, gantian lah ya. Yang pertama mulu dia.
kayak gue pernah itu pengalaman paling pahit gue ya, kayak gue gue lupa dari mana tuh, dari antara Dari Jogja kalau nggak pokoknya dari arah Jawa Tengah sana tuh, mau ke Jakarta, mau ke Karawang balik, deh, mau balik, pulang mau ya. pulang. Gue itu so ngide aja gitu, gue naik bis gitu kan. Naik bis gue berangkat 2:30 dari tempat kita sebut aja Jogja mungkin ya. Dari Jogja. Nih. Kita tahu nih. Gue 2:30 dari Jogja. Nah, jam 12 malam itu udah nyampe tol Palikanci di Cirebon. Oh, udah Jawa Barat ya, Udah Jawa berarti. Barat. Nah, tapi itu ada problem di bisnya. Kenapa tuh bisa? Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa mogok di pinggir tol itu yang bener-bener nggak ada apa-apa. Itu. Jam segitu. Nah, itu mogoknya itu lama banget. Lu bayangin dari jam 12 malam sampai jam 1 siang. Gua nungguin Nungguin itu Tapi di itu- pinggir tol. kan itu naik bis ya. Iya. Tapi itu jadi suatu hal yang kayak bikin lu kapok nggak sih? Atau iya bahasanya tuh bikin lu kayak nggak perlu lagi nih naik bis nih Nah. gara-gara lu udah kena problem itu gitu kan ngalamin. Oke, pertama kayak gue sejam 2 jam tuh kayak bete banget nih kan nunggu di bis itu kan kayak nggak jelas mau kemana tuh, kasihan juga sama orang yang bis yang pengen kerja gitu kan, yang harus ada wawancara. Nah akhirnya kayak gue daripada gua bete kayak gini, mending gua ngobrol sama orang-orang sekitar aja gitu kan, kayak biar kayak gua kayak nggak terlalu nungguin banget gitu kan. Lu bayangin deh, duit gua tinggal sisa 50.000, itu gua dari jam 12 malam sampai jam 1 siang tuh. Lu bayangin mau Budgetnya tinggal 50.000 tuh gua fresh banget gitu kan. Gua cari warung coba di tengah sawah. Susah ya. Di tengah sawah di pinggir tol itu, kata gua nanya tuh ke si supir bisnya, Oke. Pak ini sampai Selama, kapan? iya. Katanya sebentar lagi tapi di PHP-in mulu gitu kan. Sejam 12 jam lebih. 11 jam gitu kan. Sama juga gitu kan. Itu sih hal yang paling pahit Nggak enak lah ya. gua selama traveling gitu kan. Nah, mungkin bisa nih Rafas gitu untuk ngasih tahu apa yang gak enak. Pengalaman gak enak. ya. Kalau gua kan karena gua selama traveling itu seringnya low budget kan. Jadi gua sering tidur kita di masjid kan. Terus waktu itu udah pagi tuh karena gua nggak sholat subuh. Terus kuliah kan, kalau gua masih kuliah semester 4. Akhirnya gua kuliah di masjid, fisik. Terus akhirnya gua diusir sama marbotnya. Itu pengalaman yang gak enak. Lagi kelas tiba-tiba. Iya, gue lagi kelas, terus karena mungkin gue nggak sholat tidur, jadi gue diusir. Ya jatuhnya numpang Iya. doang kan. Kalau pahit sih banyak sebenarnya, kayak kekurangan dana kayak gitu-gitu kan, namanya gue perjalanan nekat kan, jadinya banyak. Oh, berarti kalau lu lebih ke dana. Kalau gue dana masalah ya. emang kayak gitu. Berarti lu semua kayak pengalaman gak enak tuh ya udah lalu libas aja gitu. Iya, kalau kita gue lewatin aja pasti sih. masih bisa terlewati gitu, cuman gitu. Apa nih selanjutnya? Kayak tadi kan Alfani udah ngomongin masalah transportasi nih. Ya Oh kan? iya, Transportasi deh, berhubung moda transportasi, tadi ada trouble kan? Trouble. Yang apa? Kalian berdua ini lebih memilih traveling jalan-jalan gitu dengan moda transportasi umum kayak bis, kereta dan kayak pesawat, atau menggunakan kendaraan pribadi gitu, atau biasa kita sering sebut road trip gitu ya. Road trip. Gimana ya? Dengan kendaraan pribadi tuh kayak mobil atau motor. Kayak sendiri mungkin kan nih kan Iya. anak-anak berdua nih Lebih senang menyendiri atau apakah? naik motor sendiri ke Jogja. Oh iya, pernah. Oh pernah. Ini yang bakal gue ceritain. Oke. Ya mungkin bisa nih diceritain lebih milih mana sih gitu. Lebih milih mana dan lebih enak mana menurut kalian nih Iya. selama traveling? Kalau gue sih karena gue anak Vespa ya kan, kebetulan anak Vespa. Iya, Vespa klasik gue. Jadinya gue pernah gitu ke Jogja, ke Bandung, touring sendiri. Jadi kalau menurut gue milih yang mana gitu, ya sebenarnya sih sama aja dua-duanya gitu. Pasti ada cerita-cerita sendiri kan. Iya. Mau lu naik akun transportasi umum maupun iya tenot ya pribadi. Ya kan? Keinget di bis mulu kayak nih tetot-tetot. Pasti punya feel-nya sendiri-sendiri aja sih. Tapi feel yang paling ngena tuh, yang paling kayak wah ini gua suka banget nih gitu. Yang mana sih kayak? Ya itu pas Umum atau yang oh road trip? sebenarnya pas gua road trip atau bisa yang biasa lebih sering disebut touring gitu kan, pakai Vespa gitu sama teman-teman gua.
Cuman sering juga sih sendiri ke Bandung, kan masih dekat gitu kan dari puncak Bogor kan turun ke Bandung. Iya sih. Lewat Cianjur. Bogor nih dekat. Ya, Alvan nih. Oh, bisa kalau ceritain gua nih ya. Kalau gua lebih milih mana? Nah, kalau gua karena gue sebenarnya kayak gue lebih seru kayak kenal orang baru. Jadi lu tahu sendiri lah kalau kenal orang baru lebih seneng Relasi. pakai kendaraan ya? apa umum kan. Jadi kenapa gue milih umum karena gue kalau pakai kendaraan pribadi lu pertama ongkos bensin, Benar. kerusakan, trouble kayak apapun itulah di kendaraan pribadi gitu kan. Kalau umum kan kayak motor rusak, ini rusak ya bodo amat kan, gue orang nyewa gitu kan. Jadi kita tinggal naik lah. Tinggal ya. naik gitu. Nah terus kayak kalau apa ya, serunya pakai umum tuh kayak lu nggak tahu trouble apa yang bakal ada di depan sana gitu. Kayak tadi gue gitu kan mogok berapa jam udah 12 jam. Gue nggak tahu gitu kan. Ya karena gue tinggal naik doang, tapi kan ya udah gue jalanin aja gitu, lebih seru gitu kan. Nah tapi kalau Rapas kan seru pakai kendaraan pribadi, ya itu mungkin dia, ya gue beda lagi gitu. Mungkin kalau lu orangnya tuh lebih kayak nggak mau ngeribetin gitu, kayak ngeribetin pengennya ya udahlah, gue pengen traveling, ya udah gue pengen nikmatin proses perjalanan, bukan gue kayak capek-capek untuk bawa motor gitu ya. Gitu. Lebih enak lah, yang Lebih penting enak. jalan, berangkat gitu kan. Iya, gua tinggal harus tidur di bis repot-repot, gitu, nggak usah. nggak perlu mikirin capeknya gimana. Nah, itu Istirahat. gua sih. Oke, sebelum itu ngopi dulu kali. Oke, Dulu ngopi kali ya. lagi nih. Buat lanjut iklan nih, kita nih iklan dulu nih kita Oke. nih. Untuk lanjut ke segmen berikutnya nih. Matikan lampu jika tidak digunakan. Banyak orang menggunakan listrik seenaknya, padahal sumber dayanya masih terbatas. Di Indonesia sendiri, listrik dihasilkan oleh batu bara dan uap, yang dampaknya tentu juga membuat lapisan ozon menipis karena asap yang dikeluarkannya. Selain hemat listrik, kita juga sebaiknya hemat air, karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air, totalnya lebih dari 80%. Di sisi lain, masih banyak wilayah di muka bumi yang mengalami kekeringan. Hal tersebut tentunya membuat manusia harus saling mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Hematlah air selagi air masih mengalir, bijaklah dalam menggunakan air, dan simpan air sebelum Anda membutuhkannya. Oke, kita udah masuk ke segmen selanjutnya nih. selanjutnya dan mungkin terakhir aja ya. Iya, ada apa nih Rick di segmen terakhir ini nih? Tadi kan kita Buat udah teman-teman. berbicara tentang road trip nih, yang kita udah tanyain ke Ganter dan juga Alvan. Nah, ini ada juga nih narasumber dan teman kita yang biasa kalau traveling itu menggunakan road trip. Biasanya itu ya mungkin menggunakan motor atau mobil aja ya. Nanti Nah bisa ini kita tanyain. dan mungkin ini narasumber yang satu ini lebih suka road trip gitu ya dibandingin naik kendaraan umum. Iya. Kan? Nah, mungkin bisa kita langsung tanya nih, Ja. Mungkin ini Rick perkenalan dulu kali, Oh, iya. biar teman-teman semua pada tahu nih. Kenalin Kan nama si gue ganteng banget nih. Muhammad Raihan Alfadani, biasa dipanggil Raihan atau nggak Akle sama temen-temen semua ini. Ada panggilan rimba nggak sih? Kayak Waduh, kalau gue Beda dong, beda anaknya dong. untuk alam gitu kurang deh, belum masuk, Passionnya di situ ya? belum masuk, karena kan masih meliputi kota-kota dulu. oh nantilah. Iya, mungkin belum next time. Cuma keinginan mah nggak ada gitu ya kalau malam ya. Mungkin siapa tahu diracunin dia kan. Nah gitu mungkin ada pertanyaan yang mungkin sama ya Je ya ke dua orang Kayak tadi. narasumber yang sebelumnya gitu, Alvan sama Mungkin Rafas ini. yang bikin beda kan dia biasa menggunakan road trip nih. Cuman kita pengen tahu nih Ja Detail-detailnya ya, pertanyaan tadi mungkin yang lebih detail. Nah, Nah, pertanyaan tadi kayak Akle nih. Tempat apa sih atau destinasi apa yang mungkin udah didatangi dan favorit gitu dari destinasi-destinasi yang udah didatengin gitu ya Ja. Oh, kalau dari gue sendiri favorit gue itu pas itu gue ke Lombok. Gue itu Lombok ini seru nih. paling jauh dari yang lain ya mungkin ya. Pas itu sih gue emang gak terlalu lama ya, di sana cuma 4 hari lah. Gue di sana tuh ke Pantai Pink. Itu menurut gue Pantai Pink itu kalau kata gue bagus banget ya, itu paling favorit. Karena di sana sepi, gak serame yang kayak orang-orang di Bali. Bagus tapi rame kayaknya kurang alam lah. Esensinya ya, jadi Iya. lebih kayak ngurangin esensi Dan itu di sana sendiri itu ya.
kebersihannya dijaga banget karena kalau yang gue lihat Bali kotor udah. For information. Karena kalau udah bule banyak itu di sana sampai ngangkatin sampah, bantuin warga sana. kayak gitu, Iya, di sana bulenya. sampai Saking kesadaran kebersihan ya. kebersihannya dia sangat tinggi, mungkin nggak bisa ngelihat kotor dikit dia bantuin Ngambil lah ya. ngambilin sampah-sampah di sana. Kok ada temen gue mungkin diangkut nih. Sampah dong. Sampah dong. Sampah masyarakat sih. tapi. Di sana ini gue lagi ngobrol. Oh iya. Asik kan. Oke. Ya di sana juga gue ada namanya Gili. Ke Gili tuh gue ngerasain snorkelingnya di sana tuh. Bagus sih. Wah katanya itu ya. pantai. Film gimana tuh? Ngeliat Lautnya bersih dasarnya? kalau kata gue. Tapi untuk sekarang ini gue nggak tahu sih ya. Kan udah lumayan lama gue kesana tuh. Kapan terakhir? 4 tahun lalu lah. 4 tahun berarti ya SMA lah ya. 2017, 2016 lah ya kurang lebihnya. Kelas 1, 2. Nah kalau untuk di Gilinya itu emang cukup rame. Di Gili itu, Gili Gede itu ada daerah tuh emang dia nggak boleh ada yang pakai bensin, jadi semua serba manual kayak Sepeda dong. sepeda, Naik ya? kereta kuda di sana. Oh masih pakai andong gitu. Andong di sana nggak ada yang Beca. kendaraan bermotor gitu. Oh bagus banget berarti. Nah, iya. Jaga banget buat polusinya berarti itu. Di mana? Betul banget. Gili ya? Di Gili Gede tepatnya. Gili Gede. Tuh buat Di sana gue juga di Lombok itu gue ke Desa Sade. Ada namanya Desa Sade. Desa itu masih autentik banget lah di sana. Otentiknya tuh apa tuh maksudnya? Kayak dia tuh ada kebiasaan sendiri. Islamnya Islam apa namanya? Jadi dia sholat cuma 3 kali. Sholat 3 Bukan kali. Islam abangan gitu, bukan. Bukan Beda. Ada namanya ajaran Islam telu atau apa gitu. Di sana Bisa tuh. dicari Nah, ada teman-teman tuh. di sana uniknya juga dia yang ngebersihin rumah mereka tuh pakai kotoran kerbau atau Oh, kotoran sapi. kerbau? Iya, dia ngepel pakai kotoran. Oh iya, gua Jadi pernah emang ngeliat tuh masuk- kayaknya. Wah, kalau lu masuk rumahnya bau banget, tapi menurut mereka itu buat ngebersihin. Menyucikan ya mungkin ya, mensucikan rumahnya gitu. Makanya itu gue juga agak heran di situ. Tapi emang bagus sih desanya buat dikunjungin. Seharusnya malah kotor ya dia. Nah, itu kan Iya karena kan kotoran itu ya. beda harusnya. sendiri dari Tapi tempat jadi lain, kepercayaan masyarakat di sana gitu ya kan. Yang menjadikan beda sendirilah dari yang lain. Jadi orang pengen ngampirin ke sana. Apa sih yang unik di situ? Gitu. Oke, Nah. mungkin lanjut terkait sama masih ya mungkin Iya. kita pengen tahu nih Kle, benar. buat budget yang biasa lu abisin atau keluarkan lah buat sekali traveling. Kayak misalkan di Lombok tuh habis berapa? Karena road trip kan dan itu juga apalagi tricky road ya, trip, tricky iya. banget gitu perjalanannya dan Untuk Lombok itu problem kan apa. gue emang keluarga besar ya. Jadi Oh bareng sama keluarga besar. besar ya. Jadi gue di sana tuh emang dana udah diatur dari atasan dia. Sama orang tua ya. Sama orang Ibu tua. negara. Nah, iya. Di sana sih emang pakai bis. Jadi gue nggak tahu kasaran berapanya. Tapi kalau untuk road trip yang baru-baru ini sih gue ada yang road trip gua doang, teman-teman gua doang. Itu gue ke Dieng. Jadi itu gue Daerah Jogja ya? iya Dieng Wonosobo. Wonosobo. Di Dieng tuh gue bukan ke Dieng doang, ke Dieng, ke Pangandaran, Pangalengan. Gue di sana tuh 4 hari kurang lebih road trip perjalanan. Kalau untuk ke jalan ke Diengnya sih cepet ya, cuma 10 jaman lah. 10 jam cepet tuh. Oh 10 jam iya, cepet maksudnya hitungannya. lewat tol-tol terus kan gue pakai kendaraan pribadi. Beda dari mereka yang pakai kendaraan umum. Maunya enak doang. Neken budget lah bahasanya. Kalau gue kan ya emang udah dihitung mateng-mateng nih berapa kasaran untuk biaya gue perjalanan jauh-jauh hari. Jadi sampai sana ya ada sih dana-dana darurat lah kepake buat sesuatu yang nggak pengen terjadi ya Cuman terduga. total buat biaya sekali traveling tuh yang kemarin itu berapa tuh? Untuk kalau buat gue sendiri sih satu orang per person 1 juta lah. Nggak ngantuk. Nggak seru ya. Boleh ngopi nggak? Boleh Ngopi dong. Ngopi dulu biar gak ngantuk ya. Lanjut. Di sana tuh gue di Dieng tuh cuma ngerasain sehari doang. Jadi di Dieng itu gue cuma ke Salatiga deh kalau nggak salah itu, sama bukit Salatiga. lupa gue bukit apa namanya. Bukit Langi. Bukit Bintang Karena di sana emang masih keadaannya gue kesana lagi corona dan itu lagi corona. sepi, nggak seramai yang biasanya. Paling banyak pendaki-pendaki gunung doang. Buat ke Dieng ya? Gunung Iya, pas apa? ya? Namanya kalau di sana? Perahu. Perahu. Di sana banyak banget. Telaga Warna nggak sih? Gue ke Telaga Warna ya, bukan Salatiga ya, salah. Makasih koreksinya. Ya gue ke sana. Salah satu dia nih. Terus ya gue malamnya itu jam 2-an dari Dieng gue langsung cabut ke Pangandaran. Gue nyusurin jalan tuh road trip juga. Sekitar situ 12 jam lebih lah. Naik mobil tuh Karena ya? itu perjalanan jauh ya, naik mobil. Gue pas itu 2 mobil sama temen-temen gue. Di sana. Jadi cuman buat bensin gitu-gitu mah udah include itu lah ya. Iya. Udah dihitung matang-matang. Betul, dulu. udah dihitung, udah digodok sama teman-teman gue biayanya. Total buat total budget tuh berapa?
Tadi 1 juta lah satu orang kurang lebih. Kita tuh buat ke Dieng ya. Buat ke Daerah Dieng. Dieng, Pangalengan semua udah sama bensin, udah makan. Karena gue makan juga kan beli ada yang beli di sana, ada yang masak sendiri. Itu buat berapa hari tuh, Kle? 4 harian lah, 4 hari 5 malam. Lupa, mohon maaf. Itu buat 4 hari itu. Karena kalau untuk kendaraan road trip sendiri itu enak ah. Kita tuh mau mampir kemana-mana enak, nggak bisa. Nah, fleksibel lah. Kita mau Fleksibel. kemana-mana ada ubah dadakan bisa. Tujuannya cepet lah ya, tujuan. nggak usah nyari Jadi kalau gue ada duit lebih, gue transportasi. langsung ke Bali juga bisa gitu. Kayaknya sih, iya. nyusul. Duit gue sisa 100.000 makanya gue nggak lanjut. Renang tapi tuh. Sampai Bali, selat Bali. Betul banget. Ya gitu, mungkin buat budget kurang lebih segitu tuh buat temen-temen. Jadi kurang lebih 1 juta untuk 4 hari. Oke. Ya. Oke lanjut, tadi ada gangguan sedikit lah, trouble. Tadi Gangguan apa tadi? Kebudayaan. Feedback. jadi kan tadi di fleksibilitas ya. Tapi ya kayak tadi Alvan bilang kalau di pakai kendaraan umum tuh lebih hemat lah hitungannya. Lebih neken budget. Itu sih preferensi masing-masing aja ya. Oke. Tuh kalian bisa milih nih, kira-kira enakan buat mana. Kalau budget kalian minim bisa pakai kendaraan umum. Kalau kalian mau enak dan ya bebas gitu kemana aja, itu bisa road trip. Road trip. Nah, gitu. Selanjutnya nih ya, selanjutnya ya. Aja. Mungkin terakhir nih, gue nih pengen tahu apa sih kesan dan pembelajaran yang kalian ini dapat selama traveling gitu. Apa? Mungkin boleh Traveling. dari Akle dulu. Dari gue sih kita setidaknya nggak stres ya di rumah mulu, ngurusin kerjaan, ngurusin kuliah, Kerjaan, ya kan? urusan rumah lah segala macam. Jadi ada refreshing dan nggak bikin stres. Itu aja sih kalau dari gue. Kalau dari Alvan gimana Kalau nih? dari gua mumpung masih muda ya, lo Indonesia luas sih. Ngerti gak sih lo? Iya. Luas lah, kita harus jalan-jalan gitu berarti. Jalan Ya. gitu. Habisin masa muda lo, karena masa muda nggak bisa diulang 2 kali. Habisin masa muda di jalanan. Kalau gue sih kesan gue pasti dapat pembelajaran baru kan. Soalnya kita ketemu orang baru, dapat pengalaman baru. Iya, cerita-cerita jalanan ya kan. Yang nggak bakal dapet di Rumah bangku, aja. iya bangku-bangku kuliah, sekolah gitu kan di rumah. Udah sih itu aja menurut gue. Jadi lu berdua nggak ada kan? Berdua. Karena host nggak usah lah. Ya, intinya nikmati aja sih. Nikmatin aja sih masa muda yang tadi gue bilang ya. Ya kan kalau tua itu yang nggak bisa nikmatin kayak gitu. Iya, udah nggak bisa. Udah tua, Masa ya habisin masa muda di jalanan gitu biar kita Cuman ingat, budget juga kita harus pikirin. Iya, pikirin. Jangan nyusahin orang tua. orang tua. Harus pakai uang kita sendiri Nah, gitu kan. uang sendiri itu lebih enak. Kesannya itu teman-teman. Oke. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari teman-teman nih? Ada pesan gitu? Udah cukup. Cukup ya. Mau ke mana sih pas habis ini? Lanjut ke Lombok. Wih, mau terbang ke Lombok nih pada. Iya. Itu ya aja. iya, Ri. Indonesia itu bagus dan luas. Luas. Jadi jangan dihabiskan Di rumah aja. gitu. Jangan di rumah aja ya. Cuman ingat protokol kesehatan nih sekarang. Ingat apa aja? 3M ya. 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Itu himbauan pemerintah. Oke, kita Oke. tutup aja. Kita tutup aja acara WWT ya. Yoi. Walking Walking talk. Ya kan? Perihal traveling. Ya, terima makasih ya. Kita juga terima kasih ya untuk Jamuannya Rafas, Alvan dan Akle. Makan banyak lah. Buat pemirsa di rumah, sampai jumpa di acara traveling selanjutnya. Iya. Tunggu. Tonton terus dan See you guys. Peace out. Ini bisa video pendek.